Malam itu, langit seolah enggan menunjukkan bintangnya. Awan hitam menggantung pekat, dan hujan turun tanpa ampun. Di sudut kota kecil yang nyaris terlupakan, seorang lelaki tua berjalan tertatih di antara genangan air dan bau busuk yang menusuk hidung. Dialah Pak Samin, seorang pemulung yang sudah bertahun-tahun hidup dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Dengan karung besar di pundak dan senter kecil di tangan, ia menelusuri tumpukan sampah di belakang pasar. Hujan mengguyur tubuhnya tanpa belas kasihan, merembes melalui jas hujan plastik yang sudah penuh tambalan. Namun langkahnya tak berhenti, karena malam adalah waktu terbaik baginya mencari barang bekas sebelum dipungut orang lain. Setiap botol, setiap kaleng, setiap potongan plastik yang masih bisa dijual adalah rezeki baginya. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuatnya resah, seolah ada yang memanggil-manggil dari kegelapan. Pak Samin berhenti sejenak, mengatur napasnya yang tersengal. Ia mengangkat senter kecilnya, menyorot ke arah tumpukan sampah yang basah di depannya. Saat itulah, di tengah suara hujan dan derit seng bocor dari gudang tua, terdengar suara lirih. Pelan, serak, seperti tangisan yang tertahan. Pak Samin menajamkan telinganya. Suara apa itu? Gumamnya lirih. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Tapi suara itu semakin jelas. Tia aak, tia aak. Tangisan bayi. Tubuh tuanya langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri. Di tempat sepi seperti itu, jam sudah hampir tengah malam, siapa yang akan meninggalkan bayi di tempat pembuangan sampah? Dengan langkah tergesa, ia menyibak tumpukan kardus dan plastik bekas. Suara itu makin dekat. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kardus besar, tertutup kain lusuh. Hujan menetes di atasnya. Saat ia membuka kain itu, hatinya seketika berhenti berdetak. Di dalamnya terbaring seorang bayi mungil, mungkin baru berumur beberapa hari. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya menggigil hebat. Di sebelahnya hanya ada selembar kain basah dan sebotol susu kosong. Ya Allah, napas Pak Samin tercekat. Bayi itu menangis pelan, seolah memohon pertolongan terakhir sebelum kehabisan tenaga. Tanpa pikir panjang, Pak Samin langsung melepaskan jaket lusuhnya, membungkus bayi itu dengan hati-hati, lalu menempelkannya di dada agar hangat tubuhnya sedikit berpindah. Tangannya gemetar. Sabar ya, nak, sabar, kamu nggak sendirian sekarang. Ia menatap ke sekeliling, kosong. Tak ada seorang pun. Hanya suara hujan dan anjing liar yang melolong di kejauhan. Pak Samin tahu, kalau ia melapor ke pihak berwenang, kemungkinan besar bayi itu akan dibawa ke panti, dan ia tak punya hak apa-apa. Tapi hatinya menolak membiarkan bayi sekecil itu sendirian malam ini. Biar besok pagi Bapak pikirkan, katanya lirih, sambil menunduk di bawah hujan. Sekarang yang penting kamu selamat dulu. Ia berjalan cepat menembus gelap, menggendong bayi itu di dada, melangkah menuju gubuk reotnya di pinggir kali. Rumah Pak Samin sebenarnya lebih mirip gubuk daripada rumah. Dindingnya dari papan bekas, atapnya dari seng karatan, dan lantainya dari tanah yang selalu lembab. Tapi malam itu, tempat itu menjadi satu-satunya benteng kecil dari dinginnya dunia luar. Begitu sampai, ia segera menyalakan api kecil di tungku. Dengan telapak tangannya yang kasar, ia mengeringkan tubuh bayi itu perlahan-lahan, membungkusnya dengan kain bekas sarung. Tangisan bayi mulai reda, matanya terbuka sedikit, memandang wajah Pak Samin yang penuh kerut tapi hangat. Bapak nggak tahu kamu siapa, katanya pelan sambil tersenyum lemah, tapi mulai malam ini, kamu bukan sampah. Kamu anak manusia, nak.
Air mata menetes di pipinya. Mungkin sudah lama ia tak menangis, tapi malam itu tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah Tuhan baru saja menitipkan sesuatu yang berharga di tengah tumpukan sampah dunia. Setelah bayi itu tertidur, Pak Samin duduk di lantai, menatapnya dalam diam. Lama sekali ia termenung. Ia tak punya istri, tak punya anak. Istrinya meninggal bertahun lalu karena sakit dan kemiskinan. Sejak itu, hidupnya kosong. Tapi malam ini, di hadapannya ada makhluk kecil yang menggeliat pelan, seperti mengisi ruang hatinya yang selama ini hampa. Nama, gumamnya pelan. Kamu harus punya nama. Ia berpikir keras. Pandangannya mengarah pada langit di luar, meski hujan masih deras. Dalam benaknya, terlintas nama dari cerita wayang yang sering ia dengar saat kecil, Bima, tokoh yang gagah dan jujur, walau lahir dari penderitaan. Ya, katanya sambil mengusap kepala bayi itu lembut. Namamu Bima. Biar kamu tumbuh kuat, nggak takut sama hidup. Bayi itu bergerak sedikit, seolah mengerti. Senyum kecil muncul di wajah mungilnya, membuat Pak Samin tertawa pelan. Hahaha, tuh kan, kamu setuju ya? Malam itu berjalan perlahan. Hujan belum juga reda, tapi di gubuk kecil itu ada kehangatan yang baru lahir. Pak Samin menyandarkan punggung di dinding, menatap api yang menari di tungku. Ia membayangkan masa depan yang belum pasti, bagaimana ia akan memberi makan bayi itu, bagaimana jika polisi mencari orang tua aslinya, bagaimana kalau ia dituduh menculik? Tapi semua kekhawatiran itu kalah oleh satu hal, kasih sayang. Rasa itu datang begitu saja, tanpa alasan, seperti cahaya kecil di tengah gelapnya hidupnya yang selama ini kelam. Sebelum tertidur, ia berbisik di telinga kecil itu. Bima, kamu bukan siapa-siapa sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu pasti jadi orang besar. Kamu bukan sampah, nak. Kamu anugerah. Keesokan paginya, matahari muncul pelan di balik kabut. Burung-burung berkicau di atas genting bocor. Pak Samin terbangun, melihat bayi itu masih tertidur tenang di pelukannya. Ia tersenyum, entah mengapa, hidupnya terasa punya arti lagi. Di luar, orang-orang mulai beraktivitas. Beberapa tetangga yang melihat bayi itu di gendongannya langsung berbisik-bisik. Dari mana dia dapat bayi? Jangan-jangan nemu di tempat sampah. Wah, bisa repot itu nanti. Pak Samin pura-pura tak mendengar. Ia hanya menatap ke depan, menatap jalanan tanah becek di depannya, jalan yang dulu hanya ia lalui sendirian, tapi kini akan ia lalui bersama seorang bayi kecil yang baru ia sebut anak. Malam yang gelap itu menjadi awal dari segalanya. Awal dari perjalanan panjang dua jiwa yang berbeda. Seorang pemulung tua yang dianggap tak berguna. Dan bayi kecil yang kelak akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan di antara bau sampah dan hujan malam, sebuah kisah baru lahir. Kisah tentang kasih tanpa darah. Tentang cinta yang ditemukan di tempat yang tak pernah disangka. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela dinding papan yang bolong. Gubuk kecil milik Pak Samin terasa lebih hangat dari biasanya. Di pelukannya, bayi mungil itu, Bima, bergerak pelan, menguap kecil, lalu membuka matanya yang bening seperti kaca. Pak Samin tersenyum, menatapnya penuh kasih. Pagi ya, nak, semalam kamu bikin bapak kaget setengah mati. Tapi entah kenapa, pagi ini bapak malah senang banget. Bima hanya menggeliat, tangannya yang mungil bergerak mencari sesuatu untuk digenggam. Pak Samin menaruh jarinya di sana, dan bayi itu langsung menggenggamnya erat.
Genggaman kecil itu terasa seperti janji bahwa mulai hari itu mereka berdua tidak akan saling melepaskan. Hari-hari pertama bersama Bima bukan hal mudah bagi Pak Samin. Ia seorang pemulung, hidupnya pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan makan. Namun kini, ada mulut kecil lain yang harus ia isi. Bima butuh susu, butuh kain, butuh perhatian. Sementara Pak Samin hanya punya uang recehan hasil menjual botol dan kaleng bekas. Ia berjalan ke warung kecil di ujung gang, membeli sebungkus susu bubuk murah. Pemilik warung, Bu Enah, menatapnya curiga. "Pak Samin, itu bayi siapa?" "Jangan-jangan." "Bukan siapa-siapa, Bu," potong Pak Samin lembut. "Saya nemuin di tempat sampah semalam." "Kasihan, Bu, kalau saya biarin mati kedinginan." Bu Enah menghela napas panjang. Ya Allah, tega banget orang tuanya. "Tapi, Pak, apa Bapak sanggup ngurus bayi?" Pak Samin tersenyum kecil. "Saya nggak tahu sanggup apa enggak, Bu. Tapi saya mau berusaha." Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Pak Samin harus belajar menjadi ayah, bukan ayah biasa, tapi ayah tunggal tanpa pengalaman dan tanpa uang. Ia belajar mengganti kain bayi, membuatkan susu dengan air hangat seadanya, dan menimang Bima setiap kali menangis tengah malam. Kadang, ia terpaksa menidurkan Bima di dalam kardus bekas yang sudah dilapisi kain supaya tidak kedinginan. Bahkan, ketika ia harus pergi memulung, ia menggendong Bima dengan kain sarung di dadanya, supaya tetap bisa bekerja sambil menjaga anak itu. Orang-orang di kampung melihat pemandangan itu dengan berbagai reaksi. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang mencibir. Kasihan, anak kecil itu bakal hidup di tempat sampah juga nanti. Udah miskin, ngapain ngurus anak orang? Kalau bayi itu anak haram gimana? Bisa repot. Tapi setiap kali mendengar omongan itu, Pak Samin hanya tersenyum. "Biarin aja," katanya pelan. "Yang penting, anak ini nggak lapar." Bulan berganti, dan Bima tumbuh sehat meski hidup serba kekurangan. Ia belajar merangkak di lantai tanah, tertawa ketika melihat botol bekas menggelinding, atau memukul-mukul kaleng seperti mainan mahal. Setiap kali Bima tertawa, seolah seluruh kelelahan Pak Samin menguap. Suatu sore, ketika mereka duduk di depan gubuk, Bima yang baru bisa berjalan jatuh dan menangis. Pak Samin langsung menghampiri, mengangkat tubuh kecil itu dan meniup lututnya yang lecet. "Sakit ya? Udah, jangan nangis. Bima anak kuat, kan?" Bima berhenti menangis, lalu memeluk leher ayahnya erat-erat. Pelukan itu membuat air mata menetes di wajah Pak Samin tanpa ia sadari. Dalam pelukan kecil itu, ada makna besar, kasih sayang yang lahir bukan dari darah, tapi dari hati. Waktu berjalan cepat. Bima kini berusia 5 tahun. Ia sudah mulai mengenal huruf, belajar berhitung dari buku bekas yang ditemukan Pak Samin di tumpukan sampah. Kadang, ketika ayahnya pergi memulung, Bima ikut, bukan karena ingin bermain, tapi karena ingin membantu. Ia memungut botol kecil sambil berkata, "Biar Bima bantu, Pak. Katanya kalau kita kerja bareng, hasilnya lebih banyak." Pak Samin tertawa sambil mengusap kepala anaknya. "Bener banget, Nak. Tapi janji ya, nanti kalau udah besar, kamu nggak boleh kayak Bapak." "Kenapa?" "Soalnya kamu harus jadi orang hebat. Jangan hidup di tempat sampah kayak ini." Bima mengangguk polos. "Kalau gitu Bima mau jadi orang yang bisa bantu Bapak. Jadi kaya, biar Bapak nggak capek lagi."
Ucapan sederhana itu membuat hati Pak Samin bergetar. Dalam diam, ia berdoa sungguh-sungguh malam itu. Ya Tuhan, kalau memang anak ini titipan MU, tolong kuatkan dia. Jangan biarkan dia hidup kayak bapaknya. Namun kehidupan memang tak pernah mudah bagi orang kecil. Suatu hari, saat Pak Samin sedang mengais tumpukan sampah di belakang rumah besar, pemilik rumah keluar dan berteriak. "Hei, jangan dekat-dekat sini. Nanti anakku ketularan penyakit." Pak Samin membungkuk, meminta maaf. "Maaf, Pak, saya cuma cari botol bekas. Saya butuh buat beli susu anak." Alasan. Dasar pemulung. Pergi sana sebelum saya siram. Dan benar saja, air kotor disiramkan ke arah Pak Samin. Baju dan wajahnya basah oleh air sabun busuk, tapi ia tetap menunduk tanpa marah. Sambil membawa karung setengah penuh, ia berjalan pulang dengan langkah lemah. Bima yang menunggunya di rumah langsung berlari begitu melihat ayahnya. "Pak, kenapa basah?" Pak Samin tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Nak. Tadi hujan dikit." Bima menatap ayahnya lama, lalu mengambil handuk kecil dan mulai mengelap wajah tuanya itu dengan lembut. Bima janji, "Pak," katanya serius. "Kalau Bima gede nanti, Bima bakal jaga bapak dari orang jahat." Pak Samin tertegun. Ia hanya bisa memeluk anak itu erat-erat, seolah memeluk seluruh dunia. Waktu berlalu. Bima mulai masuk sekolah dasar. Ia sangat bersemangat di hari pertama, meski seragamnya tambal sulam dan sepatunya kebesaran. Namun hari itu juga menjadi hari pertama ia merasakan ejekan dunia luar. Itu anak pemulung. Bajunya bau sampah. Jangan deket-deket, nanti ketularan miskin. Tawa anak-anak lain menusuk hati kecilnya. Bima hanya menunduk, menahan air mata. Namun ketika ia pulang, dan melihat Pak Samin menunggunya di depan gubuk sambil tersenyum lebar, semua luka itu hilang. "Bapak bangga, Nak," katanya. "Lihat tuh, anak pemulung bisa sekolah. Orang lain boleh ketawa, tapi suatu hari nanti mereka bakal berhenti ketawa kalau lihat kamu sukses." Sejak saat itu, Bima belajar lebih giat. Ia sering membaca buku bekas di bawah lampu minyak kecil sambil mendengarkan suara jangkrik. Setiap kali lelah, ia menatap wajah ayahnya yang tidur di lantai tanah dan berbisik. Bima janji, "Pak, suatu hari nanti, Bima bakal bikin bapak bangga." Malam demi malam berlalu, tapi cinta di gubuk kecil itu semakin besar. Pak Samin mungkin tak punya harta, tapi ia memberi Bima sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan dan doa. Setiap selesai sholat, ia selalu berdoa dengan suara serak. "Ya Allah, jangan biarkan anak ini bernasib sama seperti aku. Jadikan dia orang baik, orang yang bisa menolong banyak orang." Dan di luar sana, bintang-bintang mulai muncul perlahan. Bintang yang mungkin hanya sedikit sinarnya, tapi cukup untuk menerangi hati dua manusia yang berjuang dalam gelap. Hari berganti, tahun berganti. Dan Bima tumbuh dengan cinta yang sederhana namun kuat. Cinta seorang pemulung tua yang menemukan arti hidup di antara tumpukan sampah. Dan cinta seorang anak yang tumbuh dengan tekad untuk mengangkat ayahnya dari keterpurukan. Dunia boleh mencibir mereka. Tapi di gubuk kecil itu, mereka memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli uang. Keluarga, cinta, dan harapan. Hari itu, udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Kabut masih menggantung di atas atap seng rumah-rumah warga kampung kumuh di pinggir kali. Dari kejauhan, suara anak-anak sekolah terdengar riuh,
sebagian berlari-lari menuju gerbang dengan tawa lepas. Namun di antara mereka, ada satu anak yang melangkah pelan, menunduk, membawa tas lusuh yang dijahit berulang kali. Anak itu adalah Bima, kini berusia 7 tahun. Seragamnya sudah memudar warnanya, celananya kebesaran, dan sepatunya penuh tambalan. Tapi matanya, mata yang diwarisi dari kasih seorang pemulung, bercahaya penuh semangat. Sebelum berangkat, Pak Samin menatap anak itu dengan bangga sambil membetulkan kerah bajunya. Belajar yang rajin, ya, nak. Jangan peduli omongan orang. Sekolah itu jalan kamu keluar dari kemiskinan. Bima mengangguk sambil tersenyum. Iya, Pak. Bima janji bakal bikin Bapak bangga. Pak Samin menepuk pundaknya. Bapak udah bangga dari sekarang. Namun di sekolah, dunia tak seindah doa seorang ayah. Begitu Bima melangkah ke halaman sekolah, tatapan-tatapan aneh langsung menghujani dirinya. Beberapa anak berbisik sambil menutup hidung. Itu anak pemulung yang tinggal di dekat kali, ya? Ih, bajunya kotor. Katanya dia suka ikut bapaknya cari sampah. Bima pura-pura tak mendengar. Ia hanya menunduk dan duduk di bangkunya, berusaha memusatkan perhatian ke papan tulis. Tapi setiap kali ia menjawab pertanyaan guru, tawa kecil terdengar dari bangku belakang. Wah, pintar juga anak pemulung. Jangan-jangan nanti cita-citanya jadi tukang botol juga. Di dalam hati, Bima menahan perih. Ia ingin marah, tapi ia ingat pesan ayahnya, jangan balas hinaan dengan amarah, nak. Balaslah dengan bukti. Jadi ia diam, menunduk, menulis, dan terus belajar. Suatu hari, saat jam istirahat, teman-temannya sedang makan bekal di bawah pohon. Bima duduk sendiri, membuka kotak makan kecil berisi nasi putih dan sambal teri. Tiba-tiba, seorang anak bernama Raffi menghampiri. Ia anak orang kaya di sekolah itu, selalu tampil rapi dan disegani teman-temannya. Hei, Bima, katanya sambil tersenyum sinis. Kamu nggak bosan makan nasi sama garam terus? Anak-anak lain tertawa. Bima menunduk, menggenggam sendoknya erat-erat. Yang penting bisa kenyang, Vi. Tapi baunya ganggu. Tahu nggak? Kamu tuh harusnya makan jauh-jauh dari sini. Seketika, Raffi mendorong kotak makan Bima hingga jatuh ke tanah. Nasi itu berhamburan ke pasir. Semua anak terdiam. Bima hanya menatap nasi itu, lalu perlahan memungutnya tanpa berkata apapun. Air matanya jatuh diam-diam, bercampur dengan butiran pasir dan nasi dingin. Ia tidak melawan. Tidak berteriak. Ia hanya menunduk dan memungut satu persatu. Guru yang melihat kejadian itu kemudian memanggil mereka berdua ke ruang guru. Namun ketika diminta menjelaskan, Raffi berkelit. Saya nggak sengaja, Bu. Dia yang salah taruh kotaknya. Guru hanya menghela napas. Ia menatap Bima. Sudah, jangan ribut. Lain kali hati-hati, ya. Bima keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk. Ia tahu, tidak ada yang akan membela anak pemulung sepertinya. Tapi ia juga tahu, suatu hari nanti, semua orang itu akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Sepulang sekolah, ia berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju gubuknya. Matahari sore membakar kulitnya, namun langkahnya mantap. Di depan rumah, Pak Samin sudah menunggu dengan senyum lelah. Gimana sekolahnya hari ini, nak? Bima terdiam sesaat, lalu memaksakan senyum. Seru, Pak. Hari ini Bima belajar tentang cita-cita. Guru tanya,
Kalau udah besar mau jadi apa? Pak Samin tersenyum. Terus kamu jawab apa? Bima menatap ayahnya dengan mata berkilat. Bima mau jadi polisi, Pak. Biar bisa jagain bapak dan orang-orang miskin. Pak Samin tertegun. Dadanya sesak oleh haru. Ia menepuk bahu anak itu, lalu berkata lirih. Kalau itu impianmu, Nak, Bapak akan bantu kamu sampai kapanpun. Tapi jalan ke sana panjang dan berat. Bima mengangguk. Bima nggak takut, Pak. Bima udah biasa dihinain. Yang penting Bapak percaya. Hari-hari berlalu. Setiap pagi Bima berangkat sekolah lebih awal, dan sepulangnya ia membantu ayahnya memulung. Ia mengumpulkan botol-botol kecil dan menukarnya di pengepul. Dengan uang hasil itu, ia membeli buku bekas dan pensil. Namun di tengah semangatnya, nasib kembali menguji. Pak Samin mulai sering batuk-batuk berat. Kadang ia pingsan di jalan karena kelelahan. Suatu sore, saat mereka sedang memilah barang bekas, Pak Samin terjatuh tiba-tiba. Pak! Pak! Bima panik. Ia mengguncang tubuh ayahnya, tapi tak ada respons. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari sejauh mungkin mencari bantuan. Untungnya, ada tukang ojek yang menolong mereka ke puskesmas. Dokter memeriksa, lalu berkata dengan nada serius. Bapak kamu terlalu lelah dan kurang gizi. Kalau terus begini, bisa berbahaya. Bima menggigit bibir. Tapi, Dok, kami nggak punya uang buat berobat. Dokter itu menatapnya iba. Saya bantu yang saya bisa, ya Nak. Tapi tolong, rawat bapak kamu baik-baik. Sejak hari itu, Bima semakin giat. Ia bangun lebih pagi, memulung sendiri sementara ayahnya beristirahat di rumah. Kadang, ia menolak uang jajan dari teman yang iba. Terima kasih, tapi Bima mau usaha sendiri, katanya selalu. Suatu hari di sekolah, guru mengumumkan lomba menulis bertema pahlawan sejati dalam hidupku. Semua murid tampak bersemangat. Tapi bagi Bima, tema itu seperti panggilan jiwa. Ia menulis dengan sepenuh hati tentang seorang laki tua yang tak punya apa-apa tapi rela berkorban segalanya demi anak yang bukan darah dagingnya. Ia menulis, pahlawan sejati bukan yang punya kekuatan, tapi yang tetap berdiri walau dunia merendahkannya. Bapak saya, seorang pemulung, adalah pahlawan saya. Saat hasil lomba diumumkan, seluruh sekolah dibuat terkejut. Bima menjadi juara pertama. Guru membacakan karyanya di depan semua murid. Suasana hening. Bahkan Raffi, yang dulu sering mengejeknya, menunduk diam. Setelah acara itu, banyak guru menghampiri Bima dan menepuk bahunya. Kamu luar biasa, Bima. Kami bangga. Namun yang paling berharga bukanlah piala yang ia terima, melainkan saat ia berlari pulang, menenteng hadiah kecil itu sambil berteriak. Pak! Pak! Bima menang lomba. Bima juara 1. Pak Samin, yang tengah duduk di depan gubuk, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya memeluk Bima erat-erat. Nak, kamu benar-benar bikin Bapak bangga. Air mata mereka jatuh bersamaan sore itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Mereka berdua sadar, mungkin dunia tak akan berhenti meremehkan mereka. Tapi hari itu adalah bukti bahwa cinta, kerja keras, dan doa bisa menembus batas kemiskinan. Malamnya, di bawah cahaya lampu minyak, Pak Samin berkata, Bima, kalau Bapak nggak ada nanti, kamu jangan berhenti sekolah ya. Jangan ngomong gitu, Pak.
dengerin dulu, Nak. Hidup kita memang susah, tapi kamu harus terus melangkah. Kamulah harapan Bapak. Bima menatap ayahnya yang tampak semakin kurus, dan dalam hatinya ia berjanji. Bapak, aku akan terus berjuang. Aku nggak akan nyerah. Aku akan jadi orang yang bisa buat Bapak bangga sampai kapanpun. Malam itu, di gubuk kecil di pinggir kali, dua sosok sederhana itu memandang langit yang mulai berbintang. Dan di antara bintang-bintang itu, seolah ada satu cahaya paling terang. Cahaya dari hati seorang anak kecil yang tumbuh dari kasih dan perjuangan seorang pemulung tua. Malam itu turun hujan deras. Air kali meluap, menenggelamkan jalanan sempit di sekitar gubuk mereka. Petir menyambar sesekali, dan angin menerpa dinding anyaman bambu hingga berderak. Di dalam rumah kecil itu, Bima menggigil sambil memeluk tubuh ayahnya yang terbaring lemah. Pak, obatnya udah diminumkan? Tanya Bima lirih. Pak Samin tersenyum tipis. Udah, Nak. Bapak cuma capek sedikit. Padahal napasnya sudah tersengal, dada naik turun berat. Bima menatap wajah ayahnya yang tampak semakin pucat. Ia tahu, ayahnya berusaha menenangkan dirinya, tapi tubuh tua itu sudah tak kuat lagi menanggung lelah. Di luar, suara hujan seperti tangisan langit. Bima menunduk, menatap air yang menetes dari atap bocor, lalu ia berdiri dan mengambil ember untuk menampungnya. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara batu keras di belakangnya. Kahahaha, kahahaha, kahahaha. Pak Samin batuk darah. Pak! Bima berlari, menahan tubuh ayahnya yang hampir terjatuh. Darah mengalir di sudut bibir lelaki tua itu, dan wajahnya mulai pucat pasi. Bima, maaf ya, Nak, ucapnya lirih di antara napas yang berat. Bapak nggak kuat lagi nyari uang buat kamu. Bima menggeleng keras. Jangan ngomong gitu, Pak. Nanti Bima kerja. Bima yang nyari botol, Bima yang gantiin Bapak. Tapi Bapak jangan tinggalin Bima, ya Pak? Pak Samin menatap anak itu dengan mata yang lembut namun penuh duka. Tangannya yang gemetar mengusap kepala Bima. Dengar ya, Nak. Kamu anak hebat. Bapak nggak punya apa-apa buat ditinggalin ke kamu, tapi Bapak kasih kamu satu hal yang paling berharga. Apaan, Pak? Doa. Suara itu makin pelan. Doa yang gak akan pernah berhenti, meski Bapak udah gak ada. Air mata Bima jatuh deras. Ia memeluk tubuh ayahnya erat-erat, seolah dengan pelukan itu ia bisa menahan waktu. Tapi malam terus berjalan. Dan ketika fajar mulai menyingsing, suara napas Pak Samin tak terdengar lagi. Pagi itu, dunia Bima runtuh. Ia duduk di sisi ayahnya yang kini terbaring diam, tubuhnya dingin, wajahnya tenang seperti sedang tidur. Pak, bangun, Pak, hari ini Bima mau ke sekolah, nanti pulang Bima bawa piala lagi. Ayo bangun, Pak. Tapi tak ada jawaban. Tangis bocah itu pecah. Jeritannya menggema di tengah deru air kali dan suara ayam berkokok. Tetangga-tetangga berdatangan, beberapa mencoba menenangkan. Kasihan anak itu, tinggal sendirian sekarang. Dia nggak punya saudara ya? Katanya dulu anak panti, cuma diambil sama Pak Samin. Bima tak mendengar apa-apa. Dunia seolah membisu. Ia hanya duduk di samping jasad ayahnya, menggenggam tangan dingin itu, tak mau melepas. Pemakaman berlangsung sederhana. Beberapa warga membantu menggali kubur di tanah kosong dekat masjid. Bima berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, tapi matanya kosong, matanya yang dulu selalu penuh cahaya kini padam.
Saat tanah terakhir ditimbun, ia berlutut, menatap gundukan itu lama. Pak, Bima janji bakal terus sekolah. Bima janji bakal jadi orang sukses. Tapi tolong, Pak, jangan lupa jagain Bima dari atas sana. Ia menatap ke langit yang mendung, seolah berharap bisa melihat wajah ayahnya sekali lagi. Namun yang ada hanya hujan tipis turun, membasahi pipinya, entah itu air hujan atau air mata. Beberapa hari setelah kepergian Pak Samin, kehidupan Bima berubah drastis. Ia tak punya penghasilan, tak ada keluarga, dan gubuknya mulai rusak diterpa hujan. Setiap hari, ia mencoba memulung sendirian, tapi tubuhnya kecil, tenaganya tak banyak. Seringkali ia pingsan karena lapar. Suatu malam, ia duduk di depan rumah sambil memandangi foto kecil ayahnya. Foto itu sudah pudar, tapi senyum Pak Samin masih sama, hangat dan menenangkan. Pak, Bima kangen. Suara kecil itu nyaris tak terdengar di tengah malam sunyi. Beberapa hari kemudian, datang petugas kelurahan bersama seorang wanita paruh baya dari dinas sosial. Ini anak yatim, Bu. Gak ada wali. Kami khawatir dia kelaparan di sini, kata warga. Wanita itu mendekat dan berjongkok di depan Bima. Namamu Bima, ya? Kamu mau ikut ibu ke panti asuhan? Di sana ada tempat tidur, makanan, dan teman-teman. Bima terdiam. Ia menatap gubuk reotnya, tempat di mana kenangan terakhir bersama ayahnya tersimpan. Kalau Bima pergi, nanti bapak sendirian di sini. Wanita itu menatapnya haru. Bapakmu pasti pengin kamu hidup lebih baik, nak. Setelah lama diam, Bima akhirnya mengangguk pelan. Ia hanya membawa tas lusuh berisi pakaian dan foto ayahnya, lalu menoleh sekali lagi sebelum naik ke mobil. Pak, Bima pamit dulu. Bima nggak ninggalin bapak, tapi Bima mau terus jalan supaya doa bapak gak sia-sia. Mobil itu melaju meninggalkan gang sempit tempat kenangan masa kecilnya terukir. Bima menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah kumuh semakin jauh. Di pangkuannya, foto Pak Samin tergenggam erat. Dalam hatinya ia berbisik. Mulai sekarang, Bima harus kuat. Gak ada lagi yang jagain. Tapi Bima punya satu tujuan, jadi orang yang bisa nolong orang lain. Kayak bapak yang dulu nolong Bima. Dan hari itu, di bawah langit kelabu, perjalanan hidup Bima yang baru pun dimulai. Perjalanan seorang anak yatim yang dibesarkan pemulung, kini melangkah ke dunia asing bernama panti asuhan, tempat yang kelak akan membentuknya menjadi sosok luar biasa. Mobil yang membawa Bima berhenti di depan sebuah bangunan besar bercat putih dengan tulisan besar di gerbangnya. Panti Asuhan Harapan Nusa. Dari luar, tempat itu tampak ramai. Anak-anak berlarian di halaman, sebagian duduk belajar di teras, dan beberapa ibu pengasuh sibuk menjemur pakaian. Namun bagi Bima, tempat itu terasa asing, bahkan menakutkan. Ia menurunkan tas lusuhnya, menatap bangunan itu ragu. Di pikirannya masih terbayang gubuk tua dan suara lembut ayahnya. Bima harus kuat, nak. Kata-kata itu kembali terngiang, membuat matanya basah. Bima, ayo masuk. Suara lembut ibu panti, Bu Ratna, memecah lamunannya. Ia adalah wanita paruh baya dengan wajah ramah dan tatapan penuh kasih. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini, ya. Anggap semua anak di sini saudaramu. Bima hanya mengangguk pelan. Hari-hari pertama di panti tak mudah. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa ingin tahu, bahkan sebagian mencibir. Itu anak baru ya? Katanya anak pemulung. Ih,
Bajunya bau. Dia tuh anak yang dulu tinggal di kolong jembatan. Bima hanya diam. Ia tak membalas. Ia sudah terbiasa diejek sejak kecil, tapi di hatinya tetap perih. Suatu malam, saat semua anak sudah tidur, Bima duduk di pojok ranjang, menatap foto ayahnya yang mulai pudar. "Pak, mereka bilang Bima anak sampah." Tapi Bima gak apa-apa. Bima cuma mau bikin bapak bangga. Air matanya jatuh diam-diam. Ia lalu menutup mata, mencoba tidur, meski perutnya lapar dan hati terasa kosong. Namun tidak semua penghuni panti bersikap buruk. Ada seorang anak sebayanya bernama Raka, anak yatim piatu yang sudah lama tinggal di sana. Raka diam-diam memperhatikan Bima, dan suatu hari, saat Bima duduk sendirian di taman, Raka menghampiri. Kamu Bima, kan?" Bima menoleh, ragu-ragu. "Iya. Aku Raka. Mau main bareng gak?" Bima menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil, mungkin senyum pertamanya sejak lama. Sejak saat itu, mereka jadi akrab. Raka yang ceria sering membantu Bima menyesuaikan diri, memperkenalkannya ke anak-anak lain, dan membelanya setiap kali ada yang mengejek. Dia bukan anak sampah. Dia anak yang disayang Tuhan, makanya dikasih kesempatan hidup 2 kali. Kalimat itu Raka lontarkan suatu hari, membuat semua anak diam. Sejak itu, Bima mulai diterima. Waktu berjalan. Bima tumbuh menjadi anak yang rajin dan sopan. Ia selalu bangun paling pagi, membantu Bu Ratna menimba air, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan untuk adik-adik panti. Ia juga dikenal sangat tekun belajar. Setiap sore, ketika anak-anak lain bermain, Bima duduk di teras sambil membaca buku-buku bekas. Kadang Raka menggoda. "Bima, kamu belajar mulu. Mau jadi apa sih?" Bima tersenyum. "Mau jadi orang yang bisa nolong orang lain, kayak bapak dulu." "Bapak kamu dokter?" Bima menggeleng. "Enggak. Tapi dia orang baik. Dan aku pengen nerusin kebaikannya." Melihat ketekunan Bima, Bu Ratna merasa iba sekaligus bangga. Suatu hari, beliau memanggil Bima ke ruang kantor panti. "Bima, Ibu lihat kamu rajin banget. Nilai sekolahmu juga bagus. Ibu pengen kamu ikut beasiswa untuk anak panti berprestasi, ya?" "Beasiswa, Bu?" "Iya. Kalau kamu lolos, kamu bisa sekolah di tempat yang lebih baik." Bima terdiam. Ia tak menyangka kesempatan seperti itu datang padanya. Dalam hati, ia berkata lirih, "Pak, mungkin ini doa Bapak yang dikabulkan." Beberapa minggu kemudian, hasil seleksi keluar. Nama Bima Samin tercantum di papan pengumuman sebagai salah satu penerima beasiswa. Ia diterima di sekolah unggulan di kota, sekolah yang biasanya hanya bisa dimasuki anak-anak dari keluarga mampu. Saat itu juga, seluruh anak panti bersorak gembira. Raka memeluknya. "Hebat, Bim. Kamu beneran keren." Bu Ratna tersenyum haru. "Kamu pantas dapat ini, Nak. Teruslah rendah hati dan rajin belajar." Namun di balik kegembiraan itu, ada juga rasa takut di hati Bima. Sekolah baru berarti dunia baru, dunia anak-anak kaya, penuh gengsi dan ejekan halus. Tapi ia menguatkan hati. Ia menatap langit malam dan berbisik pada foto ayahnya. "Pak, Bima bakal terus jalan, seberat apapun. Karena ini jalan yang Bapak buka buat Bima." Hari pertama di sekolah baru menjadi ujian mental. Gedungnya megah,
murid-muridnya memakai seragam rapi dan sepatu mahal. Ketika Bima masuk kelas, beberapa anak langsung berbisik. Itu yang anak panti asuhannya? Ih, kok bisa masuk sini? Mungkin karena beasiswa, kasihan kali. Bima mendengar semuanya, tapi ia tak menggubris. Ia hanya duduk di bangku belakang, membuka buku, dan menatap papan tulis dengan mata penuh tekad. Di hatinya, ia mengingat pesan Bu Ratna. Orang yang besar bukan karena asalnya, tapi karena hatinya. Hari demi hari, Bima terus menunjukkan ketekunan dan kecerdasannya. Ia selalu jadi yang terbaik di kelas, bahkan guru-gurunya mulai memperhatikannya. Salah satu guru, Pak Haris, sering memberi motivasi tambahan. Kamu anak luar biasa, Bima. Jangan malu dengan masa lalu. Orang hebat itu lahir dari kesulitan. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hatinya. Sejak saat itu, Bima mulai percaya diri. Ia mengikuti lomba-lomba, aktif di kegiatan sosial, dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Namun di balik kesuksesan kecil itu, setiap malam ia tetap kembali ke panti, duduk di ranjangnya yang sederhana, menatap foto ayahnya yang sudah mulai retak. Ia masih berdoa dengan kalimat yang sama setiap malam. Pak, Bima belum hebat, tapi Bima terus berjuang buat bikin Bapak bangga. Dan entah kenapa, setiap kali ia menutup mata, ia merasa seolah ada tangan hangat menyentuh kepalanya, seperti dulu, saat ayahnya masih hidup. Hari-hari di panti tak lagi terasa sepi. Ia kini punya sahabat, punya keluarga baru, dan punya tujuan hidup. Dari anak yang dulu ditemukan di tempat sampah, kini Bima tumbuh menjadi remaja berprestasi, bibit seorang pahlawan masa depan yang belum ia sadari. Dari sinilah kisahnya mulai menanjak ke bab baru, di mana semangat, perjuangan, dan pengorbanan akan diuji dalam bentuk yang lebih besar. Waktu berjalan cepat. Bima kini beranjak dewasa, duduk di bangku SMA kelas 3. Tubuhnya tinggi, matanya tajam, tapi senyumnya tetap lembut seperti dulu. Ia dikenal di sekolah bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Setiap pagi ia datang lebih awal, membantu guru piket, lalu belajar dengan sungguh-sungguh. Namun di balik semangat itu, ada satu tujuan besar yang selalu ia simpan dalam hati. Menjadi seorang polisi. Cita-cita itu muncul bukan tanpa alasan. Suatu sore, saat pulang dari sekolah, Bima melihat seorang polisi menolong seorang ibu tua yang hampir tertabrak motor. Ia menghentikan kendaraan, membantu menyeberangkan, lalu tersenyum ramah. Pemandangan sederhana itu membuat hati Bima bergetar. Orang itu mirip bapak, gumamnya pelan. Ia pulang ke panti dengan mata berbinar, lalu malam itu menatap foto ayahnya. Pak, Bima udah tahu mau jadi apa. Bima mau jadi polisi, biar bisa bantu orang yang lemah, kayak bapak dulu nolong Bima. Sejak hari itu, Bima semakin disiplin. Ia mulai berolahraga setiap pagi sebelum sekolah, lari keliling lapangan, push up, sit up, dan latihan pernapasan. Raka, sahabatnya di panti, sering menggoda. Bim, kamu latihan kayak tentara aja. Emang yakin bisa masuk polisi? Bima tersenyum. Kalau gak yakin, gak bakal jadi kenyataan. Namun perjuangan itu tak mudah. Untuk ikut seleksi akademi kepolisian, Akpol, syaratnya berat. Nilai harus tinggi, fisik harus kuat, dan tentu saja, biaya administrasi pun tak kecil. Dan Bima hanya anak panti. Tak punya uang, tak punya koneksi. Suatu malam, setelah belajar hingga larut, Bima menemui Bu Ratna di ruang tamu panti.
Ibu. Iya, Nak. Ada apa? Saya mau daftar seleksi Akpol, Bu. Tapi, saya gak tahu biayanya cukup atau enggak. Bu Ratna tertegun. Ia tahu impian Bima besar, tapi ia juga tahu keterbatasan mereka. Ia lalu menggenggam tangan anak itu dengan lembut. Bima, kamu tahu nggak apa yang bikin ibu bangga? Apa, Bu? Kamu berani punya cita-cita. Uang bisa dicari, tapi niat dan ketulusan seperti kamu jarang. Air mata Bima menetes. Bu Ratna lalu berkata, urus pendaftarannya aja dulu. Soal biaya, ibu yang pikirin. Tuhan selalu punya jalan untuk anak baik. Keesokan harinya, Bima mendaftar seleksi. Ia membawa map berisi berkas sederhana, beberapa kertas sudah menguning, tapi ia jaga rapi. Di depan gedung pendaftaran, barisan calon siswa polisi terlihat gagah. Banyak di antaranya datang dengan orang tua, mobil pribadi, atau bahkan seragam olahraga mahal. Bima berdiri sendirian dengan tas punggung lusuh, tapi matanya memancarkan tekad. Ia tahu, di antara 1000 orang, ia mungkin terlihat paling sederhana. Tapi tekadnya, tak ada yang bisa menandingi. Seleksi dimulai. Tes tertulis, tes kesehatan, tes fisik, dan tes psikologi dijalani satu persatu. Bima belajar siang malam, menghafal peraturan, latihan soal, dan menjaga pola makan. Suatu malam di panti, Raka melihatnya berlatih push-up di halaman. Bim, kamu belum istirahat juga? Belum, Kak. Kalau aku berhenti sekarang, aku takut nyesel nanti. Raka menepuk bahunya. Aku gak tahu kamu bakal berhasil atau enggak, tapi aku tahu kamu gak akan menyerah. Hari tes fisik tiba. Di stadion besar, ratusan peserta berlari di lintasan, termasuk Bima. Keringat mengucur deras, napas terengah, tapi ia terus memacu langkah. Dalam benaknya, ia mendengar suara ayahnya. Kamu anak kuat, kan, Nak? Iya, Pak. Bima anak kuat. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menembus garis finish. Saat panitia memanggil namanya, ia menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Pak. Bima gak nyerah. Namun perjuangan belum selesai. Hari pengumuman hasil seleksi adalah momen yang menegangkan. Satu persatu nama dibacakan. Dan ketika nama Bima Samin disebut, seluruh dunia seolah berhenti sejenak. Ia menatap kertas pengumuman itu lama, bibirnya bergetar. Nama Bima Samin diterima. Air matanya menetes deras. Ia berlutut di lantai, menggenggam foto ayahnya yang selalu ia bawa di saku. Pak, Bima berhasil. Bima diterima jadi taruna polisi. Seluruh panti bersorak gembira. Bu Ratna memeluknya erat, menangis haru. Kamu bukti bahwa doa anak yatim gak pernah sia-sia, Nak. Tahun-tahun berikutnya di akademi tidak mudah. Latihan keras, disiplin tinggi, tekanan mental luar biasa. Namun bagi Bima, semua itu adalah langkah untuk menebus janji pada ayahnya untuk menjadi pelindung, bukan yang dilindungi. Di setiap latihan berat, ia selalu mengingat wajah Pak Samin. Saat merayap di lumpur, saat tertidur di lantai barak, saat dihukum push-up ratusan kali, ia berbisik dalam hati. Pak, Bima gak mau berhenti. Karena kalau Bima berhenti, Bapak pasti kecewa. Dan entah bagaimana, setiap kali ia hampir menyerah, selalu ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya untuk terus maju. 4 tahun kemudian, Bima lulus dari akademi dengan predikat terbaik kedua nasional.
Ia berdiri gagah dengan seragam polisi baru, menyandang pangkat bribda, dan menerima penghargaan langsung dari Kapolri. Di tengah tepuk tangan dan kilatan kamera, matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit, seolah berbicara dengan seseorang di atas sana. "Pak, anak pemulung ini sekarang udah jadi polisi. Bima gak akan lupa dari mana Bima berasal." Namun kisah Bima belum selesai. Takdir ternyata masih menyimpan kejutan besar, sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Suatu hari, dalam tugas pertamanya sebagai polisi, Bima harus menangani kasus di sebuah rumah kumuh. Dan di sana, ia akan bertemu dengan wanita tua yang wajahnya terasa sangat familiar. Meski ia belum tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandung yang dulu membuangnya ke tempat sampah. Sore itu, udara di kota kecil tempat Bima bertugas terasa lembab setelah hujan. Ia baru saja menyelesaikan patroli ketika panggilan darurat masuk ke radio mobil. Ada laporan, seorang wanita tua ditemukan pingsan di pinggir jalan dekat pasar lama. Diduga kelaparan dan kelelahan. Mohon segera ditangani. Bima merespons cepat. Baik, saya menuju lokasi. Ia menyalakan sirine pendek, melajukan mobil dinasnya ke arah pasar. Begitu tiba, beberapa warga sudah berkerumun di pinggir jalan. "Pak Polisi, kasihan tuh ibu-ibu, udah tua, pingsan dari tadi," ujar seorang pedagang. Bima segera menghampiri. Di sana, tergeletak seorang wanita renta dengan rambut beruban kusut, pakaian compang-camping, dan tubuh kurus kering. Wajahnya penuh keriput dan debu, namun di balik itu, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu di dada Bima bergetar. Ia tak tahu kenapa, tapi tatkala menatap wajah wanita itu, jantungnya berdetak lebih cepat, seperti mengenali sesuatu yang hilang dari masa lalu. Bima segera mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati. "Bu, ibu dengar saya? Saya polisi." "Tenang, ibu aman sekarang." Wanita itu tak menjawab. Matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar lemah. "Air." Tanpa ragu, Bima menyodorkan botol minum dari sabuknya. "Ibu pelan-pelan aja, ya. Ini airnya." Setelah meneguk sedikit, wanita itu kembali pingsan. Bima langsung menggendongnya ke dalam mobil dinas, sementara warga tertegun melihat polisi muda itu begitu lembut menolong seorang pengemis tua. "Kasihannya, padahal tadi siang saya lihat ibu itu ngais sisa makanan di tempat sampah," bisik seorang pedagang. "Udah beberapa hari dia di sekitar pasar, tambah yang lain." Bima terdiam mendengarnya. Kata-kata tempat sampah seketika menusuk dadanya, mengingatkan masa lalu yang kelam. Ia menggenggam kemudi erat-erat. "Tenang, Bu, kali ini gak akan ada yang buang ibu lagi," gumamnya lirih, tanpa sadar. Di rumah sakit, dokter memastikan bahwa wanita itu hanya menderita kelelahan dan kurang gizi. "Dia butuh istirahat dan makan teratur," kata dokter. Bima mengangguk, "Saya yang tanggung biayanya, Dok." Dokter sempat kaget. "Kamu yakin? Dia bukan keluargamu." Bima menatap wanita di ranjang itu dengan mata sendu. "Setiap orang tua yang terlantar itu kayak orang tua saya sendiri, Dok. Saya cuma ngelakuin apa yang bapak saya ajarin." Beberapa jam kemudian, wanita itu siuman. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit kamar putih itu dengan bingung. Bima yang duduk di kursi segera berdiri. "Ibu sudah sadar?" "Alhamdulillah." Wanita itu menatapnya samar. "Siapa? Kamu?" "Saya polisi yang nolong ibu tadi di jalan. Sekarang ibu aman. Mau makan, Bu?"
Wanita itu mengangguk pelan. Saat makanan dibawakan, tangannya bergetar hebat saat memegang sendok. Bima dengan sabar membantu, menyuapi sedikit demi sedikit. Melihat itu, perawat menatap kagum. Jarang ada polisi sebaik kamu, Nak. Bima hanya tersenyum kecil. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Hari demi hari, wanita itu dirawat dengan bantuan Bima. Ia sering datang setiap pagi membawa bubur, menemaninya bicara, atau sekadar mendengarkan kisah masa lalunya yang kacau. Wanita itu akhirnya mulai bercerita. Saya dulu pernah punya anak. Bima menatapnya. Oh ya? Sekarang anaknya di mana, Bu? Wanita itu menunduk, air matanya jatuh. Anak itu saya buang di tempat sampah waktu masih bayi. Suasana seketika hening. Bima terpaku. Kata-kata itu seperti pisau menembus dadanya. Kenapa ibu buang? Suaranya bergetar. Saya bodoh, Nak, isaknya. Suami saya meninggal. Saya miskin, gak kuat beli susu, gak tahu harus gimana. Saya cuma berpikir, mungkin kalau saya buang di tempat ramai, ada orang baik yang nemuin. Tapi tiap malam saya mimpiin dia, nangis minta maaf. Sekarang saya tua, dan Tuhan benar-benar hukum saya dengan rasa bersalah yang gak pernah hilang. Bima menunduk. Matanya mulai basah. Ia menggenggam kursi erat-erat agar tidak bergetar. Di tempat sampah. Dibuang waktu bayi. Kepingan masa lalu berputar di kepalanya. Suara ayahnya yang berkata, Bapak nemuin kamu di tempat sampah malam itu, Nak. Tubuh Bima tiba-tiba lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap wajah wanita itu lebih lama. Garis mata, bentuk hidung, bahkan bekas tahi lalat di pipi, semuanya terasa familiar. Apakah mungkin dia? Malam itu, Bima tak bisa tidur. Ia duduk di taman rumah sakit, menatap langit. Pak, kalau ini benar ibu kandung Bima, apa yang harus Bima lakuin? Angin berhembus lembut, seolah menjawab dalam diam. Esok paginya, Bima datang lagi membawa foto lama dirinya sewaktu kecil bersama Pak Samin. Ibu, katanya pelan, boleh saya tanya sesuatu? Wanita itu menatapnya dengan mata sayu. Apa, Nak? Ibu inget gak, bayi yang ibu buang dulu, kira-kira di mana tempatnya? Wanita itu menunduk lama. Di dekat tumpukan sampah belakang pasar lama, malam-malam saya taruh di kardus, saya selimutin kain batik, satu-satunya yang saya punya waktu itu. Bima mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sehelai kain batik tua yang selama ini disimpan oleh Pak Samin sebagai selimut bayi. Kayak gini, Bu? Wanita itu menatap kain itu, dan seketika tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Iya, itu kainnya. Tuhan, dari mana kamu dapat ini? Bima menatapnya dengan mata basah. Dari ayah angkat saya, Bu. Dia nemuin saya di tempat sampah, pakai kain ini. Wanita itu menutup mulutnya, menangis tersedu-sedu. Ya Allah, jadi kamu. Iya, Bu. Suara Bima parau. Saya bayi itu. Tangisan mereka pecah. Wanita tua itu jatuh berlutut di lantai, memegangi kaki Bima. Maafin ibu, Nak. Ibu hina, ibu jahat, ibu gak pantas jadi ibumu. Bima berjongkok, menggenggam tangan keriput itu. Jangan gitu, Bu. Kalau bukan karena ibu, Bima gak akan ada di dunia ini. Ibu mungkin pernah salah, tapi Bima udah maafin.
Tangis wanita itu makin keras. Ia memeluk anaknya erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Anakku, Tuhan masih kasih ibu kesempatan. Dan di pelukan itu, semua luka masa lalu seolah sembuh. Anak yang dulu dibuang di tempat sampah, kini menolong dan memaafkan ibu kandungnya sendiri. Malamnya, setelah pulang dari rumah sakit, Bima duduk di tepi ranjang, menatap foto Pak Samin. Pak, Bima udah nemuin ibu kandung Bima. Bima gak marah, Pak, malah pengen rawat dia. Tapi Bima tahu, Bapak yang ngasih Bima hidup, kasih sayang, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Ia tersenyum dengan air mata jatuh pelan. Terima kasih, Pak, karena udah ngajarin Bima untuk selalu memaafkan. Hari-hari berikutnya, Bima menjemput ibunya keluar dari rumah sakit. Ia membawanya ke rumah dinas sederhana yang disediakan kepolisian. Ibu tinggal sama Bima, ya. Sekarang Bima yang ganti jaga ibu. Wanita tua itu menangis lagi. Dulu ibu buang kamu karena gak bisa ngasih apa-apa. Tapi sekarang Tuhan balikin kamu buat jagain ibu. Tuhan Maha Adil. Bima tersenyum, menatap ibunya penuh kasih. Dulu ibu buang Bima di tempat sampah, tapi sekarang Bima mau buktiin, gak ada manusia yang pantas dibuang. Kini, di balik seragam kebanggaannya, setiap kali Bima menolong orang di jalan, ia selalu ingat satu hal. Bahwa hidupnya adalah bukti kekuatan cinta dan ampunan. Beberapa bulan berlalu sejak Bima menolong ibunya. Rumah dinas sederhana kini terasa hangat. Setiap pagi, suara tawa ibunya terdengar di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Bima, dengan seragam polisi rapi, keluar rumah setiap hari dengan tujuan jelas, melindungi dan melayani masyarakat. Namun kini ada satu hal yang membuatnya berbeda dari sebelumnya. Setiap kali bertugas, ia selalu teringat kata-kata ayah angkatnya dan doa ibunya, dan itu memberinya kekuatan lebih besar dari sekadar disiplin atau keberanian. Di kantor polisi, rekan-rekannya mulai mengagumi Bima bukan hanya karena prestasi atau keberaniannya, tapi karena kepeduliannya yang luar biasa. Suatu hari, ada laporan mengenai seorang anak kecil yang hilang di pasar. Tanpa pikir panjang, Bima berlari, menelusuri gang sempit, dan akhirnya menemukan anak itu duduk menangis di depan warung, kebingungan. "Hei, nak. Tenang, Pak Polisi bantuin kamu," katanya lembut sambil menunduk. Anak itu menatapnya dengan mata besar dan takut. Bima menatapnya hangat, seperti menatap dirinya dulu. "Dulu aku juga sendirian, nak. Tapi ada yang nolong aku. Sekarang aku nolong kamu." Ia mengembalikan anak itu ke orang tuanya. Orang tua anak itu memeluk Bima erat. "Terima kasih, Pak, kami nggak tahu harus gimana kalau bukan karena Anda." Bima tersenyum, hati hangat. Ia sadar, kebaikan itu selalu menular. Sementara itu, di rumah, ibunya pun menemukan kehidupan baru. Ia mulai aktif di komunitas sosial kecil, membantu ibu-ibu lain yang kesulitan. Setiap hari ia belajar hal-hal baru, dari memasak yang lebih bergizi hingga mengajar anak-anak panti tentang etika dan kasih sayang. "Dulu aku nyesel buang anak sendiri," kata ibunya suatu sore sambil menyiapkan makanan untuk Bima. "Sekarang aku bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat aku baiki semuanya." Bima tersenyum, menyuapi ibunya sepiring bubur hangat. "Bu, Bima juga bersyukur punya ibu sekarang. Kita sama-sama diberi kesempatan kedua." Suatu hari, takdir kembali menghadirkan kejutan. Bima menerima panggilan untuk menangani kasus besar, perampokan bersenjata di bank lokal. Tim polisi sudah siap,
tapi Bima yang paling berani maju karena hatinya penuh tekad. Di lokasi, ia menemukan satu fakta mengejutkan. Perampok itu adalah anak dari tetangga lama Pak Samin yang dulu sering membantu Bima ketika ia kecil. Anak itu ketakutan, menatap Bima, dan berkata lirih, "Pak, saya gak bermaksud." Bima menatapnya dengan tegas tapi lembut. "Jangan takut, Nak. Tapi kamu harus tanggung jawab sama tindakanmu." Ia membimbing anak itu keluar dari situasi berbahaya, memastikan semuanya selamat. Setelah peristiwa itu, orang-orang di kota mulai tahu tentang polisi muda yang dulu pemulung, sekarang menjadi sosok inspiratif. Cerita hidupnya mulai tersebar, membuat banyak orang termotivasi. Tak hanya itu, Bima pun memulai program kecil di komunitasnya, membantu anak-anak pemulung dan yatim piatu belajar dan berprestasi. Ia menggunakan sebagian gajinya untuk membeli buku, alat tulis, bahkan menyediakan makan siang bagi anak-anak yang kurang mampu. "Hidup kita bukan soal dari mana kita berasal," katanya saat membuka kelas belajar itu. "Tapi soal apa yang kita lakukan sekarang. Setiap anak punya kesempatan kedua. Aku dulu pernah dibuang di tempat sampah, tapi lihat aku sekarang. Kamu juga bisa, kalau mau berusaha." Program itu perlahan berkembang. Anak-anak yang dulu putus asa kini kembali tersenyum, belajar, dan memiliki harapan baru. Malam harinya, Bima duduk di balkon rumah dinas, menatap langit. Ibunya duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. "Bim, lihat deh, kamu bikin hidup kita dan banyak orang lain berubah," kata ibunya lembut. Bima tersenyum sambil menatap bintang-bintang. "Bu, ini semua bukan tentang aku. Ini tentang kita, tentang kasih sayang dan kesempatan kedua. Pak Samin dulu ngajarin aku, dan sekarang aku lanjutkan." Ibunya tersenyum, air mata jatuh pelan. "Anakku, kamu luar biasa. Kamu buktiin, dari manapun asalmu, kalau hati baik, hidup bisa luar biasa." Hari-hari berikutnya berjalan harmonis. Bima semakin dikenal sebagai polisi teladan, tapi yang lebih penting, ia menjadi panutan hidup bagi orang-orang yang pernah putus asa. Setiap kali ia menolong seseorang, ia selalu mengingat masa lalunya, anak pemulung yang ditemukan di tempat sampah yang kini menebar kebaikan. Dan di rumah, ibunya pun mulai menemukan kebahagiaan yang dulu hilang. Mereka berdua, meski pernah tersakiti oleh takdir, kini menjalani hidup baru yang penuh harapan dan keajaiban. Hidup, ternyata, selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani memaafkan dan terus berbuat baik. Beberapa tahun setelah peristiwa pertemuan dengan ibunya, Bima kini menjadi sosok yang dikenal luas, bukan hanya sebagai polisi yang tangguh, tetapi juga sebagai panutan hidup bagi masyarakat, terutama anak-anak yang hidupnya penuh kesulitan. Di kantornya, foto masa kecil Bima yang diselamatkan Pak Samin kini terpajang di ruang rapat. Bagi Bima, itu bukan sekadar foto. Itu adalah simbol harapan dan kekuatan hidup. Ia selalu mengingat pesan ayah angkatnya. Manusia bisa dibuang, tapi takdir yang baik selalu menemukan jalannya. Program sosial yang ia inisiasi semakin berkembang. Anak-anak pemulung, yatim piatu, dan mereka yang kurang mampu kini mendapat akses pendidikan, bimbingan, bahkan pelatihan keterampilan. Bima sering datang sendiri, memberi motivasi, membagikan pengalaman hidupnya. "Dulu aku seorang anak yang dibuang di tempat sampah," ujarnya di depan anak-anak dengan suara lantang tapi hangat. "Tapi lihat aku sekarang. Bukan siapa kita di masa lalu yang menentukan, tapi apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kalian berani bermimpi dan berusaha, hidup akan berubah." Anak-anak itu menatapnya dengan kagum,
banyak di antaranya menangis haru. Beberapa bahkan menulis surat kepada Bima, mengucapkan terima kasih karena telah memberi mereka harapan baru. Sementara itu, di rumah, ibunya pun ikut menjalani kehidupan baru. Dari wanita tua yang dulu tak berdaya, kini ia menjadi ibu inspiratif, membantu ibu-ibu lain di komunitas, mengajar anak-anak, dan bahkan menulis buku kecil tentang pengalaman hidupnya. Kesalahan masa lalu, harapan masa depan. Dalam buku itu, ia menulis satu kalimat yang selalu ia pegang. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk dicintai kembali. Bima sering membaca buku itu di sela tugasnya. Ia tersenyum, mengingat masa lalu mereka. Dulu, ia hanyalah seorang bayi di tumpukan sampah. Kini, ia berdiri sebagai polisi, pelindung, dan inspirasi. Di tengah kesibukannya, Bima pun menghadapi tantangan sebagai polisi. Kasus-kasus kriminal, korupsi, dan ketidakadilan selalu menghadangnya. Tapi ia tetap memegang prinsip, melayani masyarakat dengan hati, bukan hanya kewajiban. Setiap orang yang ia tolong, setiap anak yang ia bantu, selalu mengingatkannya. Dulu aku diabaikan, tapi kini aku bisa mengubah hidup orang lain. Suatu hari, di sebuah acara penghargaan nasional untuk polisi teladan, Bima berdiri di panggung. Ia menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Di depan mikrofon, ia berkata, "Dulu, saya seorang anak yang dibuang di tempat sampah. Saya hidup karena orang baik yang menolong saya. Sekarang, saya berdiri di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua anak yang mungkin merasa ditinggalkan, dan untuk semua orang tua yang masih punya kesempatan memperbaiki kesalahan mereka. Kebaikan, pengampunan, dan tekad bisa mengubah dunia." Sorak-sorai penonton memenuhi ruangan. Banyak yang menitikkan air mata. Bagi mereka, Bima bukan hanya polisi, ia simbol harapan, bukti bahwa hidup bisa berubah, tak peduli dari mana kita berasal. Malam harinya, Bima pulang ke rumah dinas. Ibunya menunggu dengan teh hangat dan senyum tulus. "Malam ini kamu jadi pahlawan nasional, Nak," kata ibunya. Bima tersenyum, menatap wajah ibunya penuh kasih. "Bukan karena saya hebat, Bu. Tapi karena kita belajar memaafkan, menjaga hati, dan tidak pernah menyerah." Ibunya mengangguk. "Dulu aku buang kamu, Nak. Tapi sekarang kamu tunjukkan kepada dunia bahwa manusia bisa bangkit dari manapun asalnya." Bima memeluk ibunya. Masa lalu tidak menentukan kita. Tapi tindakan hari ini menentukan masa depan. Dan aku ingin masa depan itu lebih baik bagi semua orang, Bu. Beberapa tahun kemudian, kisah hidup Bima menjadi inspirasi di seluruh negeri. Buku tentang perjuangannya diterbitkan, seminar-seminar motivasi dilakukannya, bahkan banyak lembaga sosial menggunakan kisahnya sebagai contoh nyata bahwa kasih sayang, pengampunan, dan kerja keras bisa mengubah hidup. Dari anak pemulung yang ditemukan di tempat sampah, kini ia menjadi polisi, pelindung masyarakat, dan sumber inspirasi bagi generasi baru. Ibunya, yang dulu dibuang dan merasa hina, kini tersenyum damai, mengetahui bahwa anaknya tidak hanya selamat, tapi mewariskan kebaikan ke dunia. Dan di setiap langkah Bima, ia selalu mengingat satu pelajaran. Hidup mungkin memberi kita luka, tapi cinta, pengampunan, dan keberanian untuk bangkit akan selalu mengubah dunia.